Bahkan ada mitos ya, ini nggak tahu saya bener atau enggak. Katanya kalau deket sutet menara-menara gitu khawatir radiasi segala macam. Bener nggak tuh Pak? Sebenarnya sesuai kajian yang sudah dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung dan beberapa universitas lain tidak ada. Tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya. Bahkan kalau boleh saya katakan, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan JCC Network di mana saja berada, radiasi itu terbesar hanya ada di handphone. Bukan di tower-tower gitu. Tower. Karena itu beberapa pakar kesehatan sering menyarankan penggunaan handphone sebaiknya tidak sering, dan kalau toh lama menggunakan earphone. Seperlunya aja. Seperlunya saja. Okay. Karena apa? Kali ini saya dan teman-teman kru JCC Network berkesempatan mengunjungi kantor Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi atau ASPIMTEL di kawasan Tangerang. Nah, saya langsung berbahas langsung dengan pakarnya di bidang telekomunikasi. Beliau ini Direktur Eksekutif ASPIMTEL, Tommy Gustavo Utomo. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Tommy. Selamat pagi semua teman-teman JCC Network. Senang sekali kami bisa ikut sharing di sini. Oke, terima kasih. Apa kabar Pak Tommy? Baik, alhamdulillah saya sehat. Semoga juga teman-teman sehat semuanya. Terima kasih Pak, kita bisa berkunjung, bisa ngobrol-ngobrol ya soal urusan telekomunikasi. Pak Tommy ini udah menggeluti bidang telekomunikasi sejak kapan Pak? Saya sudah berkecimpung di dunia telekomunikasi kurang lebih 25 tahun ya. 25 tahun? 25 tahun. Saya lulusan akuntansi. nggak nyambung tuh ya? Nggak nyambung, tetapi lingkungan kerja yang membuat saya mendapat kesempatan untuk bekerja di lingkungan telekomunikasi. Saya bekerja mulai juga dari engineer, dari membangun menara, menggelar fiber optik, melakukan akuisisi lahan, dan sosialisasi lahan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pak, itu bagaimana awalnya Pak Tommy bisa, ini kan dari basicnya akuntan ya, lalu terjun ke dunia telekomunikasi. Itu cerita awalnya gimana Pak Tommy? Cerita awalnya karena pengen pindah-pindah kerja saja Pak. Jadi pertama saya kerja, memang saya kerja di sebuah perusahaan membangun jalan tol. Jalan tol? Ya, saya kebetulan langsung ditunjuk sebagai project manager, karena atasan saya project manajernya kebetulan berhalangan. Yaitu jalan tol Jakarta Cikampek. Saya adalah project manager STA 0 sampai STA 18 ketika itu. Setelah itu coba cari lingkungan kerja yang lain, dapatnya kerjaan-kerjaan yang sifatnya pekerjaan sipil dan pekerjaan pembangunan. Di luar basic akuntansi tadi ya? Kemudian cari kerja lagi, ketemunya di telekomunikasi. Nah, disinilah saya betah dan belajar ya, sampai saat ini, alhamdulillah. Akhirnya jadi sekarang menjadi bagian dari hidup Pak Tommy ya, telekomunikasi. Nyangka nggak sih Pak Tommy bakal bekerja di bidang telekomunikasi selama 25 tahun? Nggak nyangka sebenarnya. Tapi hidup selalu jalan terus ya. Dan kita harus jalani dengan baik dan penuh semangat ya. Di mana saja kita bekerja dengan latar belakang apapun, seharusnya kita tetap bisa menjalannya dengan baik. Oke. Pak Tommy kan 25 tahun, itu bukan waktu yang singkat, sangat panjang. Itu kalau manusia 25 tahun itu udah masuk usia dewasa gitu. Artinya sudah banyak asam garam dari awal hingga akhir. Perkembangannya seperti apa sih Pak selama 25 tahun Pak Tommy berkecimpung di dunia telekomunikasi ini? Kita bicara telekomunikasi ya. Ketika saya kerja pertama kali, alat telekomunikasi yang paling mutakhir adalah telepon rumah. Itu belum ada handphone ya? Belum ada handphone. Kalau toh ada handphone, sifatnya handphone pager pager sudah ada. Pager itu saya kuliah. Jadi pager. Jadi para eksekutif muda saat itu pakainya pager ya. Jadi orang zaman dulu kalau udah pakai pager tuh udah paling keren tuh Pak Tommy ya. Pakai pager, kemudian dia nelpon dulu si requester atau
pengirim pesan telepon dulu ke call centernya penyelenggara pager. Nggak bisa langsung ke orang ya Pak? Nggak bisa. Oke. Kemudian pesan, Ali janjian di sini ya. Pesannya nanti di pager penerima akan Ali ditunggu di depan ini. Kurang lebih seperti itu. Tahun 87, 88, 89 sampai 90. Handphone pertama kali diperkenalkan di Indonesia kurang lebih mulai tahun 93 94. Saat itu AMPS. Ya, teknologinya AMPS. Itu kita belum ada yang bisa memiliki. Kelas pekerja yang mulai kerja belum bisa memiliki karena harganya masih mahal. Hanya kalangan elit ya? Hanya kalangan elit, para direktur eksekutif. Orang kaya saat itulah ya yang bisa punya alat itu. Dan harga pulsanya atau subscribernya masih mahal sekali. Berapa itu Pak kalau dulu itu sekitar? Dulu biayanya, iuran bulanannya kurang lebih 500 sampai 600 ribu. Oh paket, ya? Iya, paketnya. Paketnya handphone tuh udah masuk juga? Iya. Harganya, unitnya kurang lebih harga 5 juta, 6 juta gitu. Wow. Segitu ya. Mungkin mahal 5 juta, 6 juta. Paketnya 500 ribu, 600 ribu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian pada tahun-tahun 95 mulai dikenalkan berbagai macam teknologi. Teknologi GSM awalnya ditandai dengan berdirinya license untuk Telkomsel, Satelindo tahun 95 Satelindo, 94. Saya masih ingat tuh zaman saya kecil, Pak. Ya, Satelindo 95 94. Handsetnya mulai banyak, macam-macam. Ada sebut merek ya, boleh Nokia, kemudian Samsung. iPhone belum ada, Pak ya? iPhone belum ada. Belum ada ya? iPhone belum ada. Kalau toh ada Apple, dari kategori Apple masih dalam bentuk PC maupun perangkat yang lain. Handphone belum ada. Pulsanya sudah mulai murah tuh, drastis. Sudah mulai turun tuh ya? Sudah mulai turun. Semua orang sekarang sudah ber-HP ria. Teknologinya masih voice. Belum bisa moto, Pak? Moto belum bisa. SMS belum. Baru nelpon ya? Baru nelpon. SMS 1 tahun, 2 tahun kemudian. Gitu. Kemudian berkembang lagi di tahun 2000-an sudah mulai ada BlackBerry. Oh iya. Ya. BlackBerry 2006 2005 BlackBerry. BlackBerry bisa komunikasi messaging, BBM messaging, bisa grouping messaging, bisa kirim foto dan sebagainya. Kemudian berjalan juga pada tahun 2010-an mulai awal. Kita mengenalkan beberapa aplikasi-aplikasi embedded di handphone, WhatsApp dan sebagainya ya. Kemudian medsos sudah ada belum Pak? Medsos mulai ada ya. Wah, kalau saya sebut di sini mungkin ada yang nggak tahu. Friendster. Zaman saya sekolah itu Pak. Friendster. Barang siapa nanti pendengar yang saya nyebut Friendster nggak tahu, berarti kelihatan umurnya tuh. Beda generasi. Friendster ya. IRC, MIRC yang kode-kodenya cuma DMN lu di mana lu gitu ya. Singkat-singkat gitu ya. Kemudian sampai saat ini teknologi semakin cepat sejalan dengan pertumbuhan teknologi telekomunikasi itu sendiri yang tadinya GSM, 2G dan sekarang sudah mulai ke arah 5G dan mungkin kedepannya akan tumbuh terus menjadi 6G. Nah, kita semua di sini pengguna telekomunikasi tentu mendapatkan manfaat yang banyak ya. Kita bisa komunikasi, kemudahan kita menghubungi sanak saudara, teman-teman. Lebih gampang ya. Lebih gampang koordinasi dengan atasan, bawahan, tim, grup tim. Komunikasi menjadi semuanya lebih lancar. Beda dengan zaman dulu. Cuma anak-anak keluarga yang anaknya pengen sekolah ke luar daerah juga sudah tidak takut karena gampang bisa video call dan sebagainya. Bahkan aplikasi embedded lain bisa share location yang tidak bisa di fake mungkin kan gitu ya. Di mana lokasi? Di sini. Kalau dulu mungkin nyari alamat susah. Sekarang semuanya menjadi lebih mudah. Nah, itulah perkembangan infra yang betul-betul kita semua masyarakat
di Indonesia khususnya, umumnya di dunia mendapatkan manfaat langsung. Ya. Gitu. Pak Tommy melihat strategi pemerintah dalam pembangunan telekomunikasi di Indonesia khususnya, itu sudah baik atau bagaimana Pak Tommy melihatnya? Ya, tantangan utama pemerintah Indonesia dalam wilayah Indonesia itu adalah tantangannya negara kita ini negara kepulauan. Beda dengan negara-negara lain pada di benua lain. Di benua lain kadangkala bahkan dia hanya punya pulau satu saja, benuanya atau negaranya. Kita kurang lebih ribuan pulau, Pak. 13.000 lebih ya pulau. Itu tantangannya luar biasa. Pemerintah dari dulu sampai sekarang, kita catat aja sebagai awal tonggak telekomunikasi, kalau kita sebut sebagai seluler, ya, itu sekitar tahun 93-94 ya, sampai sekarang itu kurang lebih sudah lebih dari 400.000, 300.000 sampai 400.000 BTS di Indonesia. Oh, ya. Itu udah ideal belum Pak Tommy? Tentu hampir ideal. Hampir ya? Artinya belum ideal ya? Kenapa? Karena ada daerah-daerah yang kita sebut daerah-daerah luar, ya, daerah-daerah treaty, ya, 3T gitu ya, yang masih banyak perlu ditambah lagi. Tantangannya apa? Tantangannya karena daerah-daerah tersebut memang terluar, gitu ya, jauh dari jangkauan akses infrastruktur yang lain. Seperti contohnya kalau di Papua kita sering banyak dengar ya, pembangunan kok pakai helikopter, material diangkut pakai helikopter dari satu site ke site yang lainnya. Ini karena kebutuhan yang memang harus dipenuhi oleh pembangun menara atau akses telekomunikasi itu sendiri. Dan memang saya kira pemerintah sangat berprogres ya. Coverage Indonesia yang dilakukan pemerintah saat ini 89%. 89% sampai 90% coverage. Artinya untuk negara seluas ini pemerintah sudah bekerja sangat keras ya Pak. Memenuhi kebutuhan telekomunikasi. Begitu. Tapi Pak Tommy kan tadi melihat belum ideal. Yeah. Artinya kan masih banyak yang perlu ditingkatkan ya dalam pembangunan infrastruktur ekonomi. Faktor apa aja sih Pak yang menghambat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia ini kok sepertinya agak belum ideal itu Pak Tommy sendiri? Banyak faktor ya. Kalau kita lihat dari faktor cara bagaimana kita melakukan delivery pembangunan infrastruktur, itu yang pertama alam, ya, alam, kemudian infrastruktur pendukung lain, tidak ada jalan, kemudian sungai, mungkin kalau kita lewat sungai yang sering banjir, kemudian sungai yang surut juga, dan sungai yang banjir juga problem, karena kalau itu, Pak, bermasalah. Jadi sungai harus ada. Itu salah satu contoh. Banyak kita bangun menara-menara yang kalau surut kita nggak bisa lalui, kalau banjir juga tidak bisa lalui. Kita harus debit sungai harus pas. Itu di daerah mana Pak? Kalimantan banyak, Sulawesi juga masih ada. Papua? Papua lebih pada gunung-gunung. Transportasi ke sana tidak sulit, harus diakses beberapa rekan provider. Dan luas sekali Pak ya? Dan luas sekali dan diakses dengan cara lain, seperti cara dengan helikopter, kemudian dengan alat berat, pembukaan alat berat dahulu, dan macam-macam. Itu yang pertama kalau dari sisi akses. Dari sisi budaya setempat juga. Itu berpengaruh Pak? Ya, beberapa budaya setempat juga kadangkala tidak mau diberikan akses telekomunikasi. Alasannya apa Pak? Mungkin karena budaya dan historik budaya. Oh ya, kayak Baduy. Ya. Kalau Baduy dalam kan tidak ada coverage, Pak. Hanya aja Baduy luar. Gitu. Jadi Baduy dalam tidak ada coverage. Operator telekomunikasi menembak ke dalam juga tentu sangat susah karena areanya sangat luas sekali. Ya. Salah satu contoh. Kemudian yang berpengaruh juga adalah dukungan pemerintah setempat, Pak. Dukungan pemerintah setempat itu berbeda-beda memang. Jadi kita butuh penyelenggara infrastruktur telekomunikasi itu adalah betul-betul kerjasama yang mutual, kerjasama yang kondusif antara
pihak swasta dalam hal ini, kami semua ini dalam pihak swasta atau penyelenggara telekomunikasi dengan pemerintah daerah. Contoh seperti kemudahan berusaha, perizinan, kemudian juga dukungan lingkungan. Kadangkala beberapa tempat juga masih ada kendala izin warga yang menolak karena nggak mau dibangun fiber, karena nggak mau dibangun tower, dan ada saja yang hal seperti itu. Alasannya ada aja, Pak. Ada saja. Yeah. Yang terakhir perlunya dukungan juga pemerintah yang terus menerus. Pemerintah saya kira nggak pernah henti-hentinya ya, sesuai dengan yang dicanangkan Bapak Jokowi ya. Digital dan industri 4.0, digitalisasi ya. Iya, digitalisasi percepatan industri 4.0 yang harus selesai di 2025 dan akan terus tumbuh di tahun-tahun berikutnya. Itu saya kira semua pemerintah daerah sekarang juga sama-sama bekerja. Pemerintah pusat juga nggak henti-hentinya. Itu dengan bukti bahwa pemerintah juga membangun pada daerah-daerah treaty dan daerah-daerah non-treaty juga dengan pergelaran bakti infrastruktur kemarin. Kemudian juga pembangunan Palapering, Timur dan Barat juga pergelaran fiber optik sebagai backbone. Untuk network telekomunikasi. Yes. Aspimtel ini menaungi berapa ini Pak? Organisasi yang Bapak menaungi berapa? Aspimtel itu Asosiasi Pengembang Infrastruktur dan Menara Telekomunikasi. Kita menaungi 22 anggota, Pak. 22 anggota okay. Penyelenggara menara telekomunikasi. Ya. Nah, itu kan swasta ya, Pak? Swasta. Mayoritas. Iya. Itu perannya seperti apa sih, Pak, dalam mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia? Iya. Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi, kami adalah mitra kerja dari operator telekomunikasi. Dari operator telekomunikasi memberikan penugasan kepada kami untuk membangun menara sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan oleh operator telekomunikasi. Artinya itu bukan tugas operator, Pak, ya, pembangunan menara itu ya? Operator sudah menugaskan kepada kita. Karena dengan skema bisnis yang sedang berjalan saat ini, operator memberikan tugas kepada kita untuk pembangunan menara telekomunikasi. Nah, memang Aspimtel hanya berkecimpung di bidang menara telekomunikasi saja. Pak Tommy, ada nggak sih, Pak, perbedaan signifikan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi ya antara kota-kota besar, ibu kota provinsi dengan pedesaan yang ada di Indonesia? Perbedaannya apa tuh, Pak, dalam proses pembangunan tersebut? Apakah lebih sulit di desa atau justru di kota ini malah sulit juga dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi? Ya, ini memang kadang-kala sering ditanyakan kepada saya. Saya harus jawab bahwa susah bangun menara telekomunikasi di tengah kota. Justru susah, Pak, ya? Susah. Di desa lebih gampang, jauh lebih gampang. Kenapa di kota susah, Pak? Susah, karena apa? Banyak terhalang bangunan-bangunan yang sudah tinggi. Itu penting. Sudah ramai di situ. Sudah ramai. Padat. Yang kedua, lingkungan masyarakat di perkotaan kadangkala juga ada sisi resistennya terhadap menara. Wah, ini menara nanti gangguan nggak ya? Takut roboh nggak ya? Bahkan ada mitos ya, ini nggak tahu saya benar atau enggak. Katanya kalau deket sutet menara-menara gitu khawatir radiasi segala macam. Benar nggak tuh, Pak? Sebenarnya sesuai kajian yang sudah dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung dan beberapa universitas lain tidak ada. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Bahkan kalau boleh saya katakan, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan JCC Network di mana saja berada, radiasi itu terbesar hanya ada di handphone Bapak. Bukan di tower-tower itu. Karena itu beberapa pakar kesehatan sering menyarankan penggunaan handphone sebaiknya tidak sering dan kalau toh lama menggunakan earphone. Seperlunya aja. Seperlunya saja. Okay. Karena apa? Penggunaan handphone yang di telinga terus-menerus itu bisa juga mempengaruhi sisi kesehatan yang lain. Panas karena transmit dari handphone kepada BTS terdekat dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi hasil kajian beberapa pakar telekomunikasi di institut, di pemerintah, di universitas menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada radiasi langsung
Jadi clear tuh Pak ya? Clear. Iya, karena ada Aman. mitosnya seperti itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, JJS Network, kalau ada beberapa perusahaan atau pengen minta izin bangun menara di sekitarnya, Tidak usah khawatir. tidak usah khawatir, diizinkan saja. Malah justru enak, sinyal makin kenceng ya Pak? Sinyal makin kenceng. Lalu terus apalagi itu Pak Tommy yang mempersulit apa? Berbeda di kota dan di desa Pak? Biasanya dukungan warga lebih lebih mudah ya di desa ya. Di desa. Justru mereka malah lebih menerima Pak ya? Karena biasanya mereka exciting kan Pak. Dengan adanya telekomunikasi, coverage yang kuat, mereka merasa, oh tentu akan lebih baik nih. Anak-anak saya bisa belajar lebih tidak putus-putus, tidak putus-putus sinyalnya, bisa dipakai terus-menerus. Berhubungan telekomunikasi, baik untuk PR sekolah anak-anaknya, menghubungi sanak saudaranya. Gitu. Nah, juga yang lain adalah di perdesaan atau di rural itu perizinan biasanya lebih akomodatif, lebih gampang. Nggak ruwet Pak ya? Nggak begitu menyulitkan. Gitu, Pak. Berarti selain tadi Pak Tommy menyebut ada dampak buat masyarakat ya. Berarti ada dampak juga dong Pak terhadap ekonomi digital jika nanti memang pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini berlangsung merata di Indonesia. Ya, terima kasih ini kebetulan tadi saya baru saja baca ini ya sebuah ulasan di media gitu ya. Ekonomi digital kita itu tumbuh 25% Pak. Bagus Pak ya? Sangat bagus. Dibandingkan negara lain? Di negara lain more or less seperti itu ya. Keuntungan kita adalah jumlah penduduk kita yang banyak. Bonus demografi. Bonus demografi ya. Negara lain tidak sehebat Indonesia dalam bonus demografi. Mungkin kecuali India dan China ya. Kalau negara-negara Eropa kan mereka pertumbuhan bonus demografinya sangat kecil ya. Kita sangat tinggi. Jadi 2001 ke 2022 itu tumbuh 20%, 2022 ke 2023 itu tumbuh 25%. Saat pandemi ya Pak justru ya? Saat pandemi. Alasannya apa tuh Pak Tommy? Kok pandemi ini malah naik gitu? Orang di rumah, kerja tetap harus jalan terus. Tidak mungkin orang tidak kerja. Bisnis online makin banyak. Over the OTT application semakin marak. Gabut. Kan juga gitu ya. Belanja online deh akhirnya. Belanja online, YouTube, film-film dan sebagainya, teleponan koordinasi tanpa harus tatap muka dan sebagainya, meeting-meeting meningkat terus. Itulah yang menyebabkan salah satunya pertumbuhan digital itu bagus. Dan dalam catatan kami juga akan meningkat 146 miliar pada tahun 2000 miliar dolar. Kelak di 2025. Ini sangat exciting di dunia telekomunikasi. Artinya masyarakat dan pelaku bisnis ekonomi digital mesti mengambil kesempatan itu harus ya, Pak, ya? Bisa agar tidak ketinggalan cuan nih. Harus bisa mengambil kesempatan. Siapa saja, termasuk pihak ketiga dan pihak turunannya. Contoh pihak turunannya UMKM. UMKM bisa memanfaatkan kesempatan dengan adanya e-commerce digital yang semakin marak, kan begitu ya. Jualan tidak harus ketemu, jualan bisa online. Bahkan kita beli barang, kita tidak tahu beli barang dengan siapa, tapi kita melakukan transaksi di situ. Dan saya yakin para bapak dan ibu JCC Network di mana saja berada, saya yakin e-commerce-nya di HP-nya lebih daripada satu. Saya kalau jalan-jalan kemana-mana tuh selalu dengan notifikasi. Ya salah satu operator itulah. Berarti kan banyak tuh penggunanya ya. Lebih dari satu. Kalau nggak Shopee, kemudian Tokopedia, masuk Alipay dan sebagainya, macam-macam. TikTok mau bikin tuh Pak. TikTok mau bikin e-commerce, gitu ya, e-commerce yang macam-macam. Semuanya sekarang banyak. Bahkan Facebook juga sudah mulai masuk ke e-commerce juga. Gitu. Jadi kemudahan, semuanya menuju kemudahan kita berinteraksi. Nah Pak, cuman kan tadi Pak Tommy menyinggung perputaran uangnya kan miliaran dolar tuh Pak ya. Terus makin banyak e-commerce yang muncul.
Cuman regulasi pemerintah ini sudah mendukung belum sih Pak dalam pembangunan ekonomi digital Pak? Iya. Saya sebagai pelaku teknologi selalu aja ada gap antara apa? Antara kecepatan teknologi dengan regulasi yang ada di pemerintah. Selalu aja ada gap. Jompang. Tidak jompang. Saya bilang tidak jompang. Tetapi dalam hal ini pemerintah tentu akan menyesuaikan terus. Oke. Contoh yang paling kecil, kartu e-tol. Kartu e-tol. Kartu e-tol itu adalah uang kartu ya, yang orang nggak sangka-sangka akan sangat penting saat ini. Dulu uang kartu atau kartu e-tol itu dibatasin isinya. Limitnya ada ya? Limitnya. Kalau nggak dibatasin, sejumlah penduduk Indonesia punya semua, itulah uang yang tidak masuk di area perbankan. Uang kertas tidak ini lagi nanti ya? Iya. Lambat laun pemerintah meregulasi itu. Bahwa uang kartu atau uang yang dalam bentuk kartu diregulasi. Karena kalau tidak, maka pemerintah tidak punya daya cengkram atau daya supervisi pengawasan terhadap peredaran uang kartu tersebut. Dan saya yakin juga Bapak Ibu di mana saya berada, kartu e-tolnya lebih dari 1. Saya 3 Pak. 3. Mobilnya berarti 3 Mas Hano. Enggak sih. Dan saya naik kereta kartunya ini kan gitu ya, untuk parkir kartunya naik ini. Angkutan umum aja sekarang harus pakai. Ada yang sudah pakai? Ada, Jaklingko tuh kan. Oh, Jaklingko ya. Kalau di Jakarta kan naik Transjakarta segala macam. Jadi ya selalu teknologi selalu berubah, teknologi selalu mengikuti perkembangan zamannya itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah tentu mereka dalam hal ini pemerintah ngikutin perkembangan zaman tersebut, perkembangan teknologi tersebut. Nah, cuman korelasinya apa sih Pak antara investasi dan dalam infrastruktur telekomunikasi ya dengan pertumbuhan sektor-sektor seperti e-commerce, kemudian vintage dan lain-lain, itu korelasinya apa Pak investasi dengan sektor-sektor tersebut? Iya. Ini yang nomor ini memang yang jawab harus pakar ekonomi ya. Tapi begini, investasi yang banyak terhadap satu industri telekomunikasi akan menumbuhkan derivatif dari pencapaian manfaat daripada telekomunikasi itu sendiri. Contoh, teknologi internet yang cepat maka akan mendukung e-commerce atau over the top yang lain yang menjadi cepat juga, menjadi semakin banyak, menjadi semakin masif, menjadi semakin bermanfaat untuk banyak orang. Nah, kalau dipakai banyak orang semuanya, maka pertumbuhan ekonomi ini, sektor ekonomi digital itu otomatis akan meningkat dengan sendirinya. Nah, itulah korelasi di investasi terhadap infrastruktur telekomunikasi, kemudian penggunaan sampai ke masyarakat memakainya secara masif dan banyak, jumlahnya signifikan, dia akan meningkat terus. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kolaborasi antar pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, Pak Tommy melihat apakah sudah berjalan baik belum di saat ini? Sangat baik. Sangat baik. Nilainya berapa tuh Pak dari 1 sampai 10? Wah, kalau nilai ya, kita ini bolehlah saya kasih nilai 9 ya. Wow, 9. Ya, jadi pemerintah tidak henti-hentinya. Kemarin pemerintah mencanangkan gigabit di Solo. Itu bisa dijelaskan nggak sih Pak? Jadi itu pencanangan program telekomunikasi untuk 2025 Bayon ke depan. Jadi bakal jadi seperti apa tuh Pak Tommy? Internet semakin cepat, penetrasi menjadi 95% sampai 97% di seluruh coverage Indonesia, regulasi dipermudah, kemudian dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah swasta didukung terus-menerus. Jadi nonton YouTube no buffer tuh Pak ya? Insya Allah Pak. Harusnya begitu. Jadi JCC Network enak nanti nontonnya ke depan. Iya, harusnya begitu. Ke depan ya. Semuanya kita akan sampai begitu. Indonesia ini meskipun demikian Pak, Indonesia masih kelihatannya belum bisa
mengejar beberapa kecepatan internet di negara lain ya. Kita masih urutan keberapa? 10 besar lah kita. Belum juara banget lah. Tapi merangkak naik kan Pak ya? Pasti. Tapi meskipun demikian teman-teman juga sudah nyaman kan dengan menonton YouTube di HP, bisa kemudian menonton apalagi di desktop ya. Di HP sudah lebih dari cukup kan? Di PC lebih enak lagi. Di PC lebih enak lagi. Mungkin teman-teman yang suka main game juga. Ya, gamers. Nah, itu gamers. Gamers kan kuncinya cuma kecepatan. Ya, e-sport, gamers itu kuncinya cuma kecepatan internet. Karena dia telat sedetik aja udah. Ya itulah pangsa terbesarnya juga. Saya bahkan mendengar dari teman-teman pelaku langsung dari para gamers itu, mereka belanjanya internet Mas. Di rumahnya nggak kaleng-kaleng. Belanjanya internet luar biasa. Sama kayak mungkin biaya transportasi sebulan 5 sampai 10 juta. Iya, karena kalau nggak gitu, mereka akan kalah. Mereka akan kalah set ya. Kalah set dengan lawan mereka di mana saja berada. Itu harus ditunjang dengan akses internet yang harus cepat dan konsisten ya Pak ya. Lalu Pak, berarti ada dampak positif dong Pak Tommy dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Pasti dan akan selalu memberikan sebagai layaknya sebuah teknologi. Teknologi itu kan harafiahnya tumbuh, tekno ya, itu selalu tumbuh dan tumbuhnya selalu akan menjadi manfaat kepada banyak orang. Seperti halnya industri 1.0. Industri 1.0 itu industri di mana kita masih jadul tuh. 1.0 ya. Masih pakai kereta kuda, giling padi dan sebagainya. Industri 1.0. Industri 2.0 itu industri yang sudah mekanikal sedikit. Kereta uap, kemudian mobil sudah ada tapi masih engkol dikit. Industri 3.0 lebih advance lagi, udah macam-macam. Sudah pergudangan, sudah mekanisasi, pertanian sudah pakai dorongan. Industri 4.0 sudah lebih masif lagi. Nah, itulah teknologi, itulah harafiah dari teknologi. Akan selalu memberikan manfaat kepada banyak sisi. Gitu. Ini memang demikian harafiah. Ya. Pak Tommy, awal 2024 Januari, tantangan di tahun ini dan tahun ke depan apa sih Pak dalam membangun infrastruktur telekomunikasi melihatnya? Ini kita tahun ini tahun pemilu ya. Oke. Ya. Pemilunya cukup panjang ya. Kalau pemilu kita tahu tanggal 14 Februari 2024. Valentine juga. Kemudian nanti kita akan electionnya secara resmi, keputusannya di Oktober ya. Kan gitu ya. Iya. Pelantikannya di Oktober. Apalagi pemilunya ini Pileg dan Pilpres ya. Mau ada pilkada juga nanti? Ada pilkada juga. Jadi memang ini tahun-tahun politik. Tahun-tahun politik itu biasanya dunia usaha itu wait and see, Pak. Kalau khusus telekomunikasi? Telekomunikasi harus jalan terus. Karena akan mendukung seluruh kegiatan apa yang ada. Seperti halnya beberapa operator telekomunikasi saat ini di awal 2024 sudah menggeber seluruh untuk penetrasi telekomunikasi yang baru. Rollout-nya ada beberapa yang baru. Untuk apa? Untuk mendukung pemilu. Makin sibuk nggak sih Pak Tommy selama pemilu kalau telekomunikasi? Harus makin sibuk. Kami sudah langsung mengerjakan, beberapa anggota sudah langsung mengerjakan dari operator Telkomsel, kemudian dari operator IOH, dari operator Smartfren, dari operator Excel, kita sudah langsung dikeber semuanya untuk mendukung pemilu. Jadi harus sebelum 14 Februari sudah langsung beberapa ratus BTS harus on. Mungkin ada permintaan khusus Pak dari KPU untuk menunjang cyber mereka? Saya tidak tahu. Kalau kami belum ada, Pak. Belum ada. Ya. Pak Tommy, ini kan
kita bicara pemilu ya, Ya. ada 3 capres ya saat Ya. ini. Tapi kalau saya melihat itu masih sedikit yang membahas soal program pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Iya, iya, Pak iya. Tommy melihatnya gimana? Ya, memang kita sebagai pelaku usaha melihat itu semua ya. Yang sudah agak jelas bicara mengenai digitalisasi, semuanya sudah jelas. Iya. Tapi yang sudah jelas sekali tanpa melihat preferensi ke suatu capres tertentu, kelihatannya Pak Ganjar sudah ngomong ya bahwa era digital ke depan kita akan perkuat penetrasi. Pak Prabowo juga sudah sempat bicara. Mas Gibran bahkan dalam debat kemarin sempat menyatakan. Gibran juga gitu, dan Pak Anies juga sudah sempat gitu ya. Semuanya ngomong mengenai digitalisasi. Semuanya ngomong mengenai perkembangan teknologi. Saya kira semuanya pada platform yang sama ya. Tapi memang masing-masing punya porsi masing-masing bagaimana nanti akan kalau sudah salah satunya terpilih ya. Menjadi presiden atau dan wakil presiden. Saran dan PR dari Pak Tommy dan teman-teman untuk calon pemimpin Indonesia ke depan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Apa Pak Tommy? Terima kasih. Yang pertama, pemberdayaan regulasi di daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Juga dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengawal seluruh proses atau mengawal seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perizinan ataupun regulasi ataupun dukungan lain untuk kebutuhan percepatan perkembangan digital di Indonesia. Yang ketiga, tentu pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan swasta pelaku industri juga tidak henti-hentinya menyuarakan ini secara porsi masing-masing. Seperti hal ini mungkin JCC Network memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan, dan ini sebuah kampanye yang tidak henti-hentinya supaya apa? Supaya masyarakat di mana saja berada paham pentingnya teknologi infrastruktur telekomunikasi. Dan itu semuanya akan kembali kepada masyarakat sebagai suatu bagian yang diperlukan, sebagai suatu bagian yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Itu saja. Target ke depan apa Pak? Apakah makin membangun tower-tower telekomunikasi lain? Ya, target ke depan Asosiasi Aspimtel kita tetap mendukung dari operator telekomunikasi. Kita kurang lebih tahun ini akan mengerjakan sekitar 5.000 sampai 7.500 tower baru atau BTS baru. Kemudian tahun ini juga kita mungkin akan menggelar sekitar fiberisasi sekitar mungkin 50.000 km sampai 75.000 km untuk operator telekomunikasi. Daerah yang menjadi fokus? Daerah fokus nasional, tapi lebih pada daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Oke, artinya daerah-daerah yang di luar Jawa ya? Di luar Jawa. Oke, menarik Pak Tommy. Itu saja. Terima kasih Pak Tommy atas waktunya. Sama-sama semuanya. Semoga pembangunan infrastruktur telekomunikasi kita makin bagus. Amin, amin ya robbal alamin. Internet makin cepat, dan ini yang penting regulasi dari pemerintah juga harus mempermudah ya Pak ya, agar ekosistem pertumbuhan ekonomi digital itu menjadi lebih mudah ke depannya. Oke, pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan Pak Tommy. Kami membahas banyak soal masalah telekomunikasi sampai seluk-beluknya lah. Artinya saya dari pembicaraan saya dengan Pak Tommy ini, saya yakin bahwa pembangunan telekomunikasi Indonesia bakal makin bagus ke depannya. Bahkan target kita menjadi negara maju di 2045 bisa terpenuhi tuh Pak Tommy. Amin ya robbal alamin. Oke, sampai bertemu di video JCC Network berikutnya. Buat teman-teman pemirsa jangan lupa untuk di komen. Mungkin ada saran buat Pak Tommy, mungkin Pak, internet saya di wilayah ini kurang cepat. Nah, boleh tuh ditulis di komentarnya buat Pak Tommy. Atau mungkin ada saran, Pak, bangun dong tower di sini karena masih susah sinyalnya. Boleh tuh nanti ditulis di komen. Nanti Pak Tommy pasti baca. Terima kasih. Terima kasih. Nanti jangan lupa di like juga video ini. Dan ini yang penting di subscribe terus video JCC Network agar kami bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan bisa
berguna buat teman-teman pemirsa semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih Pak. Makasih. Sukses terus.